Guru saya pribadi mengatakan itu adalah suatu ujian di suatu desa. Di saat ada seseorang yang mungkin bisa menyembuhkan dengan cara yang berbeda, akhirnya dia mengagungkan, mendewakan. Iya, paham. Berarti ketika seorang mendapatkan suatu berkah bisa bilang Iya. gitu. Nah, plus minusnya adalah ketika minusnya tadi bagaimana desa tersebut menyikapi, Kang ya? Iya, benar banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Satria, apa kabar Kang Satria? Alhamdulillah sehat, Fai. Gimana kabar sendiri? Alhamdulillah Kang Satria masih jomblo aja sampai sekarang. Bukan nanya status, Oh, tapi bukan? lebih kesehatan. Oh, kesehatan badan. Iya, segala kita macam ya? bukan status, Iya. bukan. Kalau untuk menanya status kayaknya emang begitu terus gitu. Kayak nggak ada peningkatan. Kok gitu sih Kang nih? Aduh. Bukannya begitu. Saya udah- Banyak yang mengharap ke Fai, cuman Fai tolak. Buat apa? Kang. Percuma gitu. Udah 3 kali puasa, 3 kali lebaran nih Kang. 3 kali pula jomblo nih Kang. Bang Toyib. Bang Toyib. Ini jadi Bang Pai nih Kang. Oh. Bukan Bang Toyib lagi. Bukan Bang Pai. Siap. Udahlah kita nggak bahas tentang kejombloan saya di Oke. podcast ini Kang. Jadi podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang pengobatan alternatif nih Kang. Pengobatan alternatif. Jadi pengobatan alternatif ini kan lagi marak atau populer lah belakangan ini ya. Sampai benar-benar. sekarang tuh bener-bener Sampai masih sekarang ya. populer. Tapi nih Kang, sebelum sepopuler sekarang nih, dulu tuh ada satu pengobatan alternatif lah yang bisa dibilang sangat-sangat populer yang bahkan masuk TV. Itu berita TV di mana-mana pasti dia gitu loh. Siapa ya? Dia seorang anak kecil yang pengobatannya itu yang konon katanya mempunyai batu yang sakti gitu untuk penyembuhan. Pasti kan saya tahu lah. Oh, Ponari ya, Ponari ya. Betul. Ponari. Jadi kita bakal ngebahas tentang pengobatan alternatif nih Kang. Oke. Jadi di pengobatan alternatif tersebut kan ada fenomena tentang ponari Oke, betul. yang benar-benar apa ya, booming banget pada saat itu ya. Iya, benar-benar. Nah tapi kan sekarang ini tiba-tiba aja meredup. Oke. Tiba-tiba pada saat itu dia meredup. Lagi booming set meredup gitu aja. Gak mungkin dong tanpa sebab. Kenapa kan pasti Betul. tanya dong ya. Apalagi bisa dibilang ini pengobatan. Ya. Gak mungkin di dunia ini semua orang sembuh. Pasti Betul. ada yang sakit gitu maksudnya kan. Betul. Misalnya satu sembuh, yang satu mungkin ada lagi yang datang. Dan kenapa benar-benar meredup gitu. Oke, Nah, berarti kan ada pertanyaan dong nih Kang. benar. Tentang kebenaran tadi ponari tersebut. Nah, menurut dari Kang Satria tuh ponari ini gimana gitu loh? Jadi fenomena Ponari ini pada tahun 2009 kalau nggak salah ya. Fenomena saat itu adalah seorang anak kecil saat bermain lalu tersambar petir, dapatlah batu itu. Ketika dibawa pulang, akhirnya batu itu dibawa dan ketemu neneknya, dibuanglah batu itu. Pas sudah dibuang, akhirnya batu itu balik lagi ke meja. Itu menurut cerita yang didapat saat itu ya. Saat itu neneknya nggak tahu kalau batu itu adalah batu yang mungkin memiliki khasiat yang berbeda gitu. Dibuanglah sama beliau, lama berapa menit, mungkin main berapa menit gitu, balik lagi ke dalam rumah gitu. Suatu ketika orang tuanya dia sakit, si Ponari ya, dan neneknya sakit, langsung dia menawarkan diri, sini saya sembuhin coba gitu. Lalu dengan media batu itu dimasukkanlah ke gelas yang ada isi airnya dan itu langsung sembuh. Dari situ langsung merembet ke tetangga, dari tetangga sampai ke luar, artinya sampai ke kecamatan, terus daerah yang mungkin Jadi Surabaya. Bukan cuma tetangga sekitar, Iya. tapi satu desa akhirnya Satu tahu. itu akhirnya benar-benar keluar ini, desa pun tahu gitu Bang ya. Itu sampai benar-benar omsetnya pun gede banget loh dulu loh. Yang pas pernah diwawancara itu mungkin dapat 1 miliar. Dan 1 miliar itu di tahun kapan Kang? Itu gedenya gila Kang. Tahun 2009 kan gila ya. Iya. Maksudnya 2009 orang punya 1 juta aja, makan rata-rata pegaji. Ibaratnya gaji UMR aja tuh masih berapa gitu. Oke, Ya kan? benar-benar. Masih berapa gitu? Ini 1 1 miliar. miliar gitu loh. Nah lalu dengan cara apa? Dengan cara menaruh batu itu ke dalam gelas, lalu airnya itu
untuk diminum sama pasien-pasien yang baru datang. Itu caranya untuk saat itu Ponari gitu. Nah, kejadian itu berlangsung selama 1 tahun lah, 1,5 tahun. Dan itu nggak aktif lagi batu itu. Jadi cuma 1 tahun terus langsung tiba-tiba ngilang gitu ya Kang? Iya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa hanya 1 tahun gitu? Apakah batunya itu nggak aktif lagi, nggak memiliki khasiat lagi? Atau energinya karena mungkin banyak pasien akhirnya hilang? Iya. Gitu kan? Kan nggak kalau dipikir secara logika ya, masa pengobatan hanya sebentar doang? Iya, betul banget. Jadi ini tanggapan saya mengenai pengobatan yang fenomenal dahulu tahun 2009 tentang batu ajaib yang dimiliki oleh Ponari. Itu menurut dari guru-guru saya pribadi mengatakan itu adalah suatu ujian di suatu desa. Di saat ada seseorang yang mungkin bisa menyembuhkan dengan cara yang berbeda, akhirnya dia mengagumkan, mendewakan. Iya, paham. Berarti ketika seorang mendapatkan suatu berkah bisa bilang Iya. gitu. Nah, plus minusnya adalah ketika minusnya tadi bagaimana desa tersebut menyikapi ya Kang ya? Iya, benar banget. Jadi bisa dibilang itu bukan hanya sekedar ujian. Iya, bukan hanya sekedar ujian, betul. Jadi batu tersebut ya memang bukan wayahnya seperti itu, tapi dikasih seperti itu emang karena ujian. Benar. Karena ujian. Tok gitu. Jadi makanya ada batas atau waktu gitu Kang ya. Nah, itu makanya dibatasin mungkin sama Allah Subhanahu wa taala itu mungkin 1 tahun gitu ya, 1 tahun dan 1,5 lah gitu. Habis dari situ udah hilang. Lalu batunya itu hanya jadi batu biasa apa bagaimana gitu. Nah, menurut batu yang saya lihat artinya batu yang memiliki energi gitu ya. Kenapa bisa menyembuhkan pasien-pasien begitu banyaknya berbagai penyakit? Itu adalah kesugestian. Berarti sugesti orang tersebut sangat percaya terhadap tersebut. Betul. Dan batunya memang mempunyai energi tersendiri gitu. Energi itu. Nah, apakah batu itu batu biasa? Nah, pas saya lihat batunya itu kan hitam, katanya hitam ya. Hitam dan kecilnya mungkin segini gitu. Itu mungkin seperti meteor. Sedangkan batu meteor sendiri kan intinya untuk pengobatan itu bisa. Batu meteor itu cuma kan jarang banget. Khasiatnya sendiri iya, gitu. Iya, betul, itu jarang banget. Wallahu alam itu batu meteor apa bukan. Betul gitu. Tapi berarti intinya di Ponari tersebut adalah sebenarnya sih lebih ke suatu ujian ya Kang? Suatu keujian. Jadi kalau kita bisa dibilang ketika batu itu petir menyambar batu tersebut, jadi kan ada, saya pernah dengar nih Kang, kayak batu petir segala macamnya. Batu petir. Nah, berarti belum tentu bisa dibilang itu batu petir ya Kang? Jadi gini, menurut kita juga dari guru-guru saya pribadi ya, maksudnya batu petir itu sendiri memang betul adanya. Cuman nggak sembarangan orang dapat batu itu. Yang mendapatkan batu-batu itu artinya orang-orangnya mungkin sakti. Dan ketika dibawa sampai rumah, yang di dalam rumah pasti bakal cilaka. Kalau bisa mengendalikan, enggak. Berarti bisa dibilang kita menanyakan tentang kebenarannya Kang ya? Iya. Tentang itu batu petir atau bukan. Betul. Yang dari Kang Satria bilang tuh, ciri-ciri atau tanda-tanda dimiliki batu Ponari itu nggak mirip ke batu petir gitu ya? Karena batu petir begitu bisa dibilang apa ya? Liarnya bisa dibilang lah ya? Betul. Karena makanya kan nggak bisa sembarang orang untuk mendapatkan itu. Iya, betul. Dan juga semisal itu batu petir nggak mungkin hanya setahun ibaratnya gitu. Iya, pasti bakal seterusnya dong. Nah, pasti bakal seterusnya. Kalau memiliki energi-energi tersendiri gitu. Ya karena gini, Masya, ada salah satu pendekar yang dahulu adalah di kerajaan Jawa dahulu yang bisa menangkap petir Ki Ageng Selo. Artinya kan orang yang mungkin ahli dalam bidangnya ya, maksudnya ahli dalam benar-benar nggak orang baru kemarin langsung tiba-tiba bisa nangkap seperti itu gitu. Itu pasti ada orang-orang yang mungkin hebat sebetulnya. Yang pantas memang untuk mendapatkan pemegang tersebut. Betul banget. Tapi kalau untuk batu seperti itu Kang. Iya. Tapi ada nggak sih Kang maksudnya yang memang benar untuk pengobatan atau penyembuhan gitu Kang? Ya jadi gini, jadi sebelum Ponari di desa saya Pemalang, di daerah Pemalang Selatan, itu kakek saya mempunyai adik.
adik perempuan itu memiliki batu seperti itu. Jadi konon batunya itu didapat sama beliau. Batu itu ada 2, yang satu warna hitam seperti telur, yang satu lagi berbentuk seperti kerang. Oh iya. Tahu kan ya kerang-kerang yang agak gimana ya? Kerang apa sih ya? Kayak kerang hijau bentuknya gitulah. Intinya bentuknya seperti itu. Itu ada 2. Nah, lalu khasiatnya kayak gimana? Dulu tahun 2005 saya mengalami sakit perut. Berarti ini Kang Satria sendiri yang langsung ibaratnya yang mengalami lah gitu mengalami ya? langsung. Bukan katanya, itu demi Allah ya. Saya merasakan sakit yang begitu dahsyat, bener-bener sakit perutnya tuh bener-bener nggak bisa ditahan sampai ya ibarat kata nangis lah dulu ya, namanya tahun 2004-2005 kan. Karena sakitnya gitu. Dibawalah ke Mbah itu kakek saya udah meninggal, yang masih ada adiknya kan. Itu beliau pun udah tua dahulu. Kenapa? Ini sakit perut ya gitu. Akhirnya masuklah ke dalam, diambil air segelas, setengah gelas, terus dicelupin batu itu. Dan demi Allah, air yang ada di dalam itu seperti mendidih, Pak. Oh, berarti seperti kayak air lagi mendidih tuh apa? Belembung-belembung ya, gitu ya? Keluarin belembung-belembung gitu. Nah, katanya kalau yang merasakan sakit yang begitu dahsyat, gelembung-gelembungnya itu pasti bakal lebih cepat. Oh, reaksi dari gelembung reaksinya itu. Tapi kalau seandainya mungkin sedikit, itu paling berarti layaknya ini Kang ya, kalau misalnya manasin air. Ibaratnya kalau baru-baru mah cuma sedikit, tapi kalau lebih panas lagi, berarti, kayak gitu. Itu demi Allah, itu nggak saya buat-buat ceritanya, itu yang saya alami dahulu 2004-2005 gitu. Nah, suatu ketika ada pasien satu kampung juga, orang itu memiliki sakit, begitu sakit. Saya lihat sendiri tuh air itu mendidih. Gede banget, artinya orang itu sakit banget gitu. Berarti udah bisa dibilang parah lah gitu. Betul. Nah, lalu apakah kayak gitu sama dengan Ponari? Sebetulnya sama. Itu ujian. Tapi apa, di kampung saya nggak mendewakan. Sampai sekarang pun masih ada batunya dan nggak dipegang siapa-siapa. Ya seperti udah barang antik lah gitu. Jadi nggak ada yang apa ya, nggak ada yang mewariskan lah ya. Iya, jadi betul. Cuma sekedar aja taruh aja lah gitu. Udah gitu. Jadi bedanya di situ. Itu adalah suatu ujian di mana seseorang yang mendapatkan suatu apa ya kita bilangnya, bukan karomah lah ya. Ya bisa bilang suatu berkah lah. Keberkahan gitu ya. Tersebut ke dalam benda tersebut. Gitu. Gimana cara menyikapi orang itu biar nggak nyeleneng lah gitu. Jadi ada plus minusnya lah ya. Iya. Plus minus itu semua. Nah, tadi itu kan kita udah bisa dibilang Ponari yang dan Kang Satria yang punya cerita tentang pengobatan dengan media batu. Tapi di tahun-tahun belakangan nih kan, bahkan sampai sekarang nih justru malah viral-viral tuh yang menggunakan jari. Menggunakan jari. Kalau batu mungkin tadi Kang Satria juga bilang itu media lah ya. Media. Tapi ini tanpa media, menggunakan jari. Dan kalau kita melihat videonya pun di TV juga ada di net gitu kan. Betul. Saya lupa namanya siapa dan juga menggunakan jari gitu kan. Betul. Dan reaksi dari si pasien tersebut kan benar-benar apa ya, bisa dibilang merasa kesakitan, benar-benar ada reaksi gitu loh. Betul. Padahal hanya menggunakan jari gitu. Nah, kalau untuk pengobatan yang jari tersebut tuh gimana Kang? Sebetulnya ada yang seperti itu. Ada, benar-benar ada orang yang saat disembuhkan penyakitnya itu bisa langsung kerasa gitu, seperti kesetrum gitu. Tapi apakah ada sesuatu bantuan dari alat? Ada. Ada juga yang banyak yang pakai seperti itu. Lalu ada media yang menggunakan minyaknya. Minyaknya itu panas. Ketika dioleskan suatu bagian tubuh, entah di kaki, entah di tangan, entah di leher, entah di badan gitu, itu langsung kerasa panas. Buat efek gitu. Karena gini, sebetulnya untuk pengobatan seperti itu di Indonesia sendiri ya. Di Indonesia itu orang-orang Indonesia itu butuh kepercayaan supaya sembuh. Jadi butuh apa misalnya untuk dilihat tuh memang ada gitu. Iya gitu, makanya dengan adanya seperti itu
meyakinkan. Suges lagi berarti. Suges lagi, bermain suges. Dicampur doa-doa yang pasti mustajab gitu. Berarti untuk totok tersebut memang betul adanya. Betul adanya, tapi ada yang menggunakan alat. Nah, alat itu bukan untuk apa-apa, cuman itu meyakinkan orang itu supaya si pasien itu tersuges. Karena kan bisa dibilang juga, bukan bisa dibilang sih, cuman bahkan ilmu-ilmu dokter pun ya, bisa bilang ya lu mau makan obat-obat di warung juga bakal sembuh kalau misalnya pikiran lu yakin itu bakal sembuh gitu. Nah, itu kayak gak perlu ke dokter segala macam, obat warung juga bisa biar sembuh gitu. Nah, penting pikiran gitu kan ya. Betul. Nah, itu tadi kan kita ngomong tentang media batu. Iya, betul. Dan juga yang tanpa media atau pakai tangan. Iya, pakai tangan. Tapi kalau untuk media-media selain batu untuk penyembuhan tuh ada nggak sih, Kang? Media selain batu artinya media untuk penyembuhannya gitu ya. Apalagi kan maksudnya Nusantara ini sangat luas. Betul. Jadi banyak ada gitu maksudnya. Banyak menggunakan media gitu, bukan hanya batu, ada juga yang menggunakan tongkat, ada juga yang menggunakan mungkin sendok. Ada yang seperti itu. Ada yang menggunakan media-media seperti itu gitu. Nah, itu tadi kita bisa dibilang media-media yang dari dari batu, tangan juga, tangan dengan juga. Doa-doa yang bisa dibilang juga mustajab lah ya, benar. Yang melalui perantara tangan ini gitu ya, sembuh segala macam, dan juga ada banyak kayak tadi sendok segala macam. Iya. Nah, kalau untuk GGC sendiri nih, Kang, media apa yang bakal digunain? Media tersendiri ya, yang untuk GGC gitu. Jadi setiap jadi pengobatan Nusantara itu artinya kan memiliki media-media tertentu. Setiap keilmuan pasti memiliki media-media tersendiri. Contohnya yang ada di Kalimantan menggunakan ini, yang di Sumatera menggunakan ini, yang di Bali menggunakan ini. Walaupun ilmunya sama, tapi penurunannya beda. Udah dipastikan itu beda media. Contoh yang sebelah sana menggunakan telur dan gabah, yang sebelah sini menggunakan bunga-bunga atau telur yang udah dirajah atau sebagainya gitu. Nah, lalu kalau untuk GGC sendiri itu adalah menggunakan media garam. Garam itu udah dibaca-baca doa sama guru-guru kita untuk meruat badan supaya nggak banyak yang negatif. Berarti untuk membersihkan ya, Kang ya? Membersihkan. Baik gitu. Itu ibaratnya, kadang kan ada orang yang berpikir gini, kok ibaratnya kayaknya kalau orang lihat saya tuh jelek aja gitu. Iya. Kok kayaknya rezeki seret aja gitu. Nah, kayak gitu. Kadang kan ada juga yang percaya, wah berarti di tubuh kamu nih ibaratnya nggak bagus. Iya. Atau mungkin juga di tubuh tersebut ada santet segala macam. Iya, betul. Berarti garam tersebut bukan cuma sekedar santet, tapi untuk ibaratnya membersihkan tubuh, ibaratnya bersih gitu kan. Bener banget. Nah, saat menggunakan garam itu kan medianya ya. Untuk media-media tanpa baca-baca langsung garam itu digunakan untuk mandi, untuk meruat diri supaya aura-aura negatif atau buang sengkolo ya, kita bilangnya buang sengkolo gitu. Lalu kita dompleng dengan kapsul aura. Jadi satu paket itu 250.000 itu untuk kapsul aura dan garam ruatan. Kapsul aura ini adalah untuk bukan hanya untuk percintaan, tapi lebih ke untuk jenjang karir pun bisa. Jadi untuk dilihat sama orang pun senang, nggak jelek lah di mata orang gitu. Betul. Jadi orang-orang juga seneng sama kita. Jadi bukan hanya untuk percintaan doang. Jadi gitu. kalau misalnya untuk dagang juga bisa. Untuk dagang juga pekerjaan juga bisa. Betul. Gitu kan? Siapa tahu bosnya itu langsung suka dinaikkan jabatannya, lalu bosnya menaikkan gajinya. Kan kita kan nggak tahu. Kita hanya melalui perantara Allah yang menentukan gitu. Tapi berarti itu harus satu paket. Misalnya gini, Kang. Misalnya saya pesan nih, Kang. Iya, betul. Ini misalnya ya. Misalnya pesan. Saya mikir gini. Saya nggak butuh garam tersebut nih. Betul. Saya nggak kena santet atau segala macam. Saya cuma pengen kapsul aura. Iya. Nah, itu bisa atau emang seharusnya satu paket gitu, Kang? Satu paket, karena kenapa? Setiap orang pasti memiliki aura yang negatif. Walaupun orang itu mungkin nggak pernah macam-macam atau artinya orang baik, pasti ada yang negatif. Untuk apa? Itu yang mengganjal nantinya. Kalau nggak dibersihkan dulu, si kapsul ini nggak bakal 100% gitu. 100%
menunjukkan lah Iya. gitu. Berarti udah satu paket yang memang semisal pun untuk orang kena santet, Betul, jadi kapsul aura itu harus ibaratnya ada. betul. Dikarenakan ya bagus bukan cuma sekedar percintaan, tapi untuk yang lain-lain gitu Iya, kan. benar, benar. Nah kalau untuk orang yang misalnya mikir, saya cuma pengen buat percintaan Betul. atau pekerjaan segala macam, Benar. sehingga butuh garamnya. Tapi justru garamnya juga diperlukan Iya. untuk membersihkan badan. Nah itu. Mungkin ada Perlunya. perbuatan yang mungkin dari omongan karena kan jadi hal Iya, negatif. jadi hal negatif Omong gitu. kita kasar kan Dari jadi hal pikiran negatif, pun kan? ketika kita memikirkan sesuatu hal yang jelek itu pasti bakal menutup diri aura-aura yang jeleknya gitu. Tapi kalau untuk pemakaian dari maksudnya garam tersebut dan juga betul. kapsul tersebut gimana Kang? Jadi untuk penggunaannya tersendiri adalah garam itu digunakan untuk mandi, lalu ketika masih ada sedikit sisa itu bisa dilemparkan ke suatu tempat yang mungkin ada hal negatifnya gitu. Ya, mungkin perasaannya kayaknya kamar agak serem ya. Iya, atau enggak panas di bagian-bagian tertentu hawanya berbeda gitu kan. Hawanya berbeda itu bisa gitu. Lalu untuk kapsulnya sendiri itu digunakan diminum 2 kali gitu. 2 kali 2 kapsul 1 hari gitu. Jadi rutin sampai habis. Sampai akhirnya orang itu mendapatkan sesuatu yang nggak terduga gitu. Insya Allah sih itu berguna, subhanallah. Itu berkat doa dari guru-guru kita. Itu yang amanat yang beliau berikan ke saya itu untuk membantu teman-teman yang ada di luar sana. Jadi kadang kan misalnya kita kan YouTube ataupun Instagram kan tahu sendirilah, bisa diakses dari mana aja. Benar. Kita contoh pengobatan dulu deh. Betul. Bisa kemana-mana kita contoh ke pengobatan gitu ya. Kalau misalnya di daerah Kalimantan, betul. Ataupun gak usah Kalimantan gitu, kita di Bekasi, misalnya dari Bandung aja, itu aja kadang kita belum tentu bisa ke sana gitu loh. Ataupun orang sana belum tentu bisa ke sini. Jadi ya solusinya dengan produk itu bisa. Nah itu jadi orang-orang yang untuk memesan orang yang ingin menggunakan jasa kita bisa datang langsung ke tempat kita. Tapi kalau seandainya beliau orang jauh, kita bisa mengirimkan media. Dengan media apa? Media itu yang garam sama kapsul tadi gitu. Dan semisalnya nih, betul, udah beli garam atau kapsul, kita jamin sih insya Allah Kang ya sembuh. Tapi bukan berarti misalnya udah mesen, kita lepas gitu aja enggak. Jadi kan misalnya kita juga nggak tahu namanya penyakit Kang ya. Misalnya nggak sembuh. Semisal kita ngomongin hal buruk, nggak sembuh, terutama dengan hal santet nih ya. Kita nggak bakal lepas kok, kita bakal pantau terus. Kita bakal dompleng juga dari belakang. Betul. Tentunya gitu ya. Jadi buat teman-teman tenang aja. Jadi jangan ragu lah intinya. Misalnya mikir, saya mendingan ke tempat langsung aja deh. Bisa ke kapsul kayak gini. Atau misalnya itu ngelepas gitu aja, enggak. Kita pasti bakal pantau terus. Benar. Dan insya Allah kapsul tersebut tajrib atau apa ya bisa bilang keampuhannya tuh insya Allah sih besar karena memang ini nggak baru kita langsung ngeluarin, sebenarnya udah lama produknya. Udah lama banget gitu. Nah kenapa baru di ke GC karena ya tadi pesan dari guru ya baru sekarang Betul. Gitu ya. Bahkan ada yang pesan itu udah ada yang luar pulau kan sampai yang terakhir itu di Malaysia. Itu dengan garam dan kapsul ini. Nah ini yang banyak banget teman-teman yang menanyakan. Mungkin Pak I pernah nanya kalau nggak salah, apakah media-media seperti itu ketika melewati laut akan hilang? Mungkin Pak I ada cerita-ceritanya apa gimana? Ya jadi kan dulu gini waktu itu kan saya pernah cerita Kang Satria ya. Jadi waktu itu ngobrol nih sama Kang Satria. Jadi ada teman saya. Ini pengalaman bukan pengalaman pribadi saya sih, maksudnya teman saya gitu. Betul. Teman saya ini ibunya kena penyakit yang di luar dari non medis lah berarti santet segala macam. Nah di sini yang saya bingung nih Kang, kita ngomong tadi soal media segala macam. Gitu. Kalau bisa totok ya oke lah, ada sentuhan lah ya, ada suatu hal gitu. Nah si orang tersebut justru bukan disuruh kena totok atau buat pakai media, tapi disuruh pulang ke tempat asalnya gitu kan. Gitu. Yang dimana memang di luar pulau, betul. Nah, akhirnya sembuh. Nah ketika balik lagi, dia seperti itu lagi kan. Kena lagi gitu ya. Itu banyak banget. Jadi bukan hanya Pak I, banyak banget teman-teman yang di luar sana juga menanyakan hal-hal seperti itu gitu. Lalu apakah benar seperti itu? Apa hanya kebetulan? Benar nggak? Jadi sebetulnya gini, untuk pengobatan
dengan mitos-mitos yang begitu, apakah benar adanya? Saya katakan itu adalah benar. Karena kenapa? Setiap daerah memiliki penguasa tersendiri. Baik yang di Jawa, baik yang di laut, baik yang di luar pulau. Nah, ketika makhluk itu dibawa ke laut, otomatis kan memasuki bukan ranahnya. Oh, paham. Berarti... Sama halnya dengan Indonesia. Ketika memasuki lautan yang bukan jaraknya, pasti bakal ditangkap. Langsung diserbu lah ibaratnya. Langsung diserbu. Sama halnya dengan makhluk seperti itu. Ketika dikepung atau masuk ke daerah-daerah yang mungkin bukan di wilayahnya, udah pasti bakal langsung ditangkap gitu. Jadi ibaratnya siapa nih? Saya nggak kenal dia. Iya. Tiba-tiba masuk wilayah kita nih gitu kan. Sama halnya dengan kayak gitu. gitu ya. Sama. Jadi setiap penguasa pasti nggak mau ada orang baru yang selonang-selonong. Itu pasti bakalan jadi bentrok segala macam. Betul. Makanya itu alasannya bisa sembuh ya karena nggak bisa masuk ke sana. Iya, nggak bisa. Bukan ranahnya gitu. Bukan ranahnya gitu kan ya. Bukan ranahnya. Itu makanya jauh dari siapa ini ya? Banyak ya. Ada yang di DM nanya seperti itu, Mas. Soal yang katanya orang yang terkena santet, apakah bisa sembuh ketika melewati lautan? Ada yang seperti itu. Cuman tergantung dari jinnya. Kalau jinnya juga mungkin tinggi atau ilmunya besar, kelas tinggi, nggak ngaruh gitu. Berarti jin pun ada peringkat-peringkat itu Kang ya? Ada tingkat-tingkatannya. Nah, bahkan ada suatu cerita yang ketika ancamannya gini, ketika mau disembuhkan keluar pulau, sampai diancam sama jinnya. Kalau kamu melewati lautan, mati kamu. Sampai dikatakan seperti itu gitu. Sebetulnya ya kalau mau keluar mah keluar aja, cuman tergantung dari jinnya gitu. Jadi tergantung dari, bisa dibilang si orang pengirimnya tuh seberapa kuatnya lah gitu ya. Seberapa ya mungkin dukunnya lah atau spiritualnya lah gitu. Nah, kita ngomongin tentang bisa dibilang ketajriban ketika di luar pulau. Iya gitu. Nah, produk kita gimana nih Kang? Produk kita nih. Ini insya Allah jadi setiap yang kita buat, kita mempunyai trik tersendiri untuk barang-barang yang melewati pulau. Itu ada salah satu yang mungkin keilmuan dari guru kita supaya nggak melewati lautan. Artinya apa? Media ketika melewati lautan itu ya udah kosongan. Jadi ketika sudah sampai, mungkin bisa lewat langit berarti dong. Iya, nah kayak gitu. Bisa lewat langit, terus udah nyampe daratan nih. Betul. Masuk lagi. Gitu. Itu adalah salah satu trik kita gitu. Berarti buat teman-teman tenang aja nih. Nggak usah ragu. Insya Allah di luar sembuh. pulau bahkan kita tadi bilang di luar negara pun ada yang mesan. Iya. Dan ini dari tahun berapa kan kalau nggak salah kapsul dan garam ini kan 2013-an kan. Betul. Dan sampai sekarang ini ada yang memesan. Berarti kan ibaratnya bukan cuma sekedar omongan, bukan sekedar omong kosong lah maksudnya gitu ya. Kalau dibilang untuk yang luar sampai di GGC itu karena kemarin. Nah, soal untuk pembuatan dan kapan mulainya udah lama dari 2013 sih. Karena kalau di GGC ini baru ya karena memang diamanatkannya, disuruhnya ya baru gitu. Karena mendapatkan mimpi yang waktu itu kita bilang di podcast tersebut. Benar. Jadi buat teman-teman semisal ada keluhan kayak tadi, percintaan kah, penyakit baik medis maupun non medis bisa insya Allah Kang ya. Insya Allah. Bisa semisal tempatnya jauh, jadi nggak usah pusing-pusing. Aduh, pengen diiniin sama GGC nih. Betul. Gini. Tapi tempat jauh, jadi nggak usah pusing lagi. Kita udah ada produk ini. Betul. 250.000. Iya. Dan itu bisa buat santet untuk menghilangkan itu, betul. Untuk aura, betul. Misalnya percintaan ataupun dagang segala macam itu bisa. Itu. Itu tenang aja. Mau dimanapun tempatnya bakal tetap bekerja. Iya. Mau lewatin dua lautan juga bakal tetap bekerja. Jadi tenang aja. Seluas samudra gitu. bakal bekerja. Nah, jadi paling semoga sih jelas nih Kang ya. Iya betul. Jadi tapi kalau misalnya ada yang bingung, langsung ke DM aja ke Instagram kita gitu. Dan
untuk pengobatan sendiri sudah sebenarnya kita udah buat Instagram kan? Oh iya, itu admin langsung dipegang sama Kipanca. Nah, Instagram pun kita udah buat pengobatan GGC kan? Iya, namanya pengobatan GGC. Tapi kalau misalnya nggak nemu-nemu nih, misalnya nemu, DM aja langsung. Nanti kita langsung ke kita alihkan. gitu. Iya, betul. Alihkan. Bahkan kalau misalnya ada yang bertanya-tanya, misalnya ada yang bingung, iya, dari apa yang kita sampaikan tadi, langsung DM juga bisa langsung. Gitu. Iya, benar. Paling apa sih ini kali Kang ya? Iya. Podcast kita tentang pengobatan alternatif. Iya, mudah-mudahan sih insya Allah pada paham ya, mungkin yang belum paham tadi ya masalah tadi gitu. Dan semoga sih manfaat nih Kang ya. Iya, alhamdulillah. Buat semua tentang informasi yang kita berikan gitu. Amin. Dan balik lagi sih untuk pengobatan segala macam untuk lebih berhati-hati. Jadi gini Kang, maksudnya zaman sekarang tuh orang ngakalin apa aja bisa Kang. Iya, benar banget. Kan jadi dukun, jadi polisi palsu aja bisa. Bisa gitu. Ya, tiba modal pakaian aja polisi bisa, iya, dukun betul. pun sama. Tiba modal ibaratnya bunga dan wangi-wangian dan juga pakaian-pakaian iya, dukun. ini gitu yang perlu saya sampaikan adalah ketika orang yang mungkin pengobatan salah orang, salah praktisi itu akan ditanam. Ditanamkan sesuatu supaya apa? Oke, penyakit itu sembuh. Cuman kan ditanam. Selang berapa bulan ada lagi penyakit lagi, gitu. Beda lagi penyakitnya, datanglah gitu. Jadi ibaratnya lagi. Padahal bukan dari orang luar, tapi dari orang tersebut yang mengobati Kang ya. Iya, dari orang itu. Makanya harus pintar-pintar memilih orang itu. Jadi semisalnya mau pengobatan apa segala macam di daerah tersebut, daerah kalian, betul. Ya memang udah kredibilitasnya tuh terbukti. Betul. Gitu loh. Dan juga pengobatan GGC ini kita berani ngejamin kita nggak ada trik segala macam. Ini memang benar-benar real. Yang insya Allah bisa menyembuhkan. Amin. Ya, karena memang dari 2013 sudah meluncurkan ini, dan untuk di GGC karena masih baru aja. Iya, gitu, benar. Jadi kita juga berani jamin kalau pengobatan ini tuh bukan sekedar omong kosong yang kita lebih-lebihkan gitu Kang ya. Nah, jadi paling itu aja sih Kang ya. Semoga sih disampaikan. Dan dari semua yang kita omongin tadi, mungkin ada salah-salah kata Kang ya. Baik disengaja ataupun nggak sengaja. Betul. Tapi sih kita nggak ada niat segala macam. Iya, betul. Ya otomatis nggak sengaja semua. Gitu. Nggak ada sengaja semua gitu. Mungkin ada yang tersinggung dari berbagai pihak segala macam. Kita nggak ada niat segala macam. Betul. Kita mohon maaf lah Kang ya sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk terus pantengin di podcast kita selanjutnya gitu Kang ya. Yang insya Allah kita bakal terus ngasih informasi yang ibaratnya juga berguna. Amin. Buat orang di luar gitu Kang ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi paling itu aja yang bisa kita sampaikan. Ya, oke. Saya Pak GGC. Saya Kasatria Panunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.